Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mengingat dengan keadaan kita saat ini masih dalam keadaan pandemi, jadi jangan lupa dimanapun kita berada selalu menjaga yang pertama menggunakan masker apabila kita berada di keramaian, menjaga jarak apabila berada di keramaian, dan diusahakan selalu mencuci tangan. Selanjutnya nanti jangan lupa kalian isikan absensi kalian melalui link yang sudah Bapak kirimkan. Nanti melalui WA. Kali sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menanyakan kembali judul materi kita minggu lalu. Mungkin ada dari anak-anak yang masih mengingat. Pak. Hakikat demokrasi, Pak. Jadi pada hari ini kita akan memulai materi baru kita, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Di sini Bapak menjelaskan dulu sedikit mengenai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam pembelajaran kita, maka kita harus menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Selanjutnya kita itu harus berperilaku santun, menghargai orang lain. Dan selanjutnya itu kita bisa memahami materi dalam membangun kehidupan yang demokrasi. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Adalah demokrasi Pancasila. Kenapa demokrasi Pancasila? Karena negara kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Jadi dalam demokrasi Pancasila ini punya banyak pengertian. Selanjutnya pelaksanaan demokrasi. Nah, jadi mulai dari awal kemerdekaan sampai hari ini kita sudah menghadapi 3 masa. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, nanti kalian tanggapi apa makna dari gambar tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Coba lihat. Panjat Pinang, Pak. Panjat Pinang. Pernah kalian lakukan? Pernah, Pak. Jadi, kenapa Bapak tampilkan gambar ini? Ini adalah bentuk kerjasama untuk mencapai sebuah demokrasi. Selanjutnya, apa itu demokrasi Pancasila? Nah, di sini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Ini gambar selanjutnya Bapak tampilkan. Kira-kira gambar apa ini? Perbedaan agama, Pak. Perbedaan antar Agama. Bagus. Jadi apabila hal tersebut kita jumpai, kita akan bisa memakluminya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Selanjutnya, Bapak menampilkan 2 gambar. Menyangkut apa? Hal apa nih? Persidangan ya, Pak. Persidangan. Ya. Ini adalah 2 bentuk gambar persidangan menyangkut dengan perkara pidana. Nah, jadi selanjutnya di sini ada pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Jadi ada 10 pilar. Nah, di sini ada macam-macam demokrasi. Seperti yang kita ketahui, ada demokrasi liberal,
demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, serta konstitusional. Ini ada 3 gambar masa pemerintahan. Gambar yang pertama itu gambar siapa? Soekarno, Pak. Soekarno. Yang kedua? Soeharto. Soeharto. Yang ketiga? B.J. Habibie. Abdurrahman Wahid. Ya, bagus. Siapa lagi? SBY. SBY. Siapa lagi? Megawati. Ya. Di Indonesia ini sejak awal merdeka kita sudah melalui 3 masa. Orde yang pertama disebut dengan Orde Lama, di mana pada masa itu dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soekarno. Yang kedua itu Orde Baru, dipimpin oleh presiden yang bernama Soeharto. Soeharto itu berakhir pada tahun 1998, masa kepemimpinannya. Maka dilanjutkanlah dengan Orde Reformasi. Itu sampai itu sudah lebih kurang hampir 25 tahun. Nah, ini adalah masa atau jangka waktu dalam pelaksanaan demokrasi selama Indonesia merdeka sampai saat ini. Seperti janji kita minggu lalu, pada materi kita hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi ada yang sudah siap? Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu pemerintahan demokrasi yang pelaksananya didasarkan aturan perundang-undangan, yaitu kebebasan. 2. Demokrasi terpimpin adalah suatu pemerintahan yang diselenggarakan atas pemikiran bahwa para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Ya, baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Muhammad Noval. Ya, selanjutnya silakan kelompok lain yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya sistem dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Demokrasi kedaulatan rakyat. Artinya demokrasi Pancasila dilakukan dengan kepada kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Demokrasi sebagai sistem politik tentu saja mempunyai prinsip-prinsip dasar. Coba sebutkan prinsip dasar demokrasi dari kelompok 3. Demokrasi yang ketuhanan, kedaulatan
kekuasaan dan adil, toleransi dan lain-lain. Ya, itulah pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2 dan dijawab oleh dari kelompok 3 dan dijawab oleh kelompok 2. Nah, jadi terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi periode 1945 sampai 1949. Dikenal dengan kepala negara sebagai presiden, kepala pemerintahan sebagai perdana menteri. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer karena telah banyak menonjolkan peran dari parlemen dan partai politik dalam kegiatan pemerintahan. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1. Oh ya, silakan. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan banyak jadi perubahan dari periode satu ke periode lainnya. Di periode manakah keterlibatan langsung rakyat dalam pemilihan presiden secara langsung? Saya dari kelompok 3 akan menjawabnya. Pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan yaitu pada periode 1998 atau kita kenal sebagai periode reformasi. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya kalian sudah melakukan presentasi melalui kerja kelompok. Di sini Bapak meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membaca hasil diskusi yang telah disajikan oleh ketiga kelompok tadi, di antaranya 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar mufakat. 3. Peradilan yang merdeka. 4. Kekuasaan tidak terbatas. Demikianlah hasil dari kesimpulan dari semua kelompok. Sekian, terima kasih. Jadi Bapak ingin menambahkan sedikit. Dalam kita berdemokrasi, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai, yaitu yang pertama nilai-nilai ketuhanan, yang kedua nilai-nilai kebersamaan, ya, dan yang seterusnya. Selanjutnya materi kita minggu yang akan datang atau minggu depan yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, itu diingat. Jadi sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat syafaat. Ya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Jadi Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.